yaitu pemaparan materi. Baik, kawan-kawan, acara akan kita lanjutkan pemaparan materi. Mengundang dengan hormat Bapak Dr. Tri Irianto, MPD AIFO. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu berada di dalam nikmat, rahmat, dan kasih sayangnya. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena beliaulah mudah-mudahan kita selalu berada di jalan yang benar dan di jalan yang terang. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dan seluruh jajaran yang terhormat, kawan-kawan panitia yang saya hormati, Mas Rahmat dan kawan-kawan, serta seluruh peserta yang bisa bersama-sama kita pada saat ini. Terima kasih Mas Rahmat dan kawan-kawan yang pada hari ini mempercayakan kepada saya untuk mengisi acara pertemuan ini. Ya. Tadi Pak Kadis juga mempertanyakan gitu sebenarnya, rasionalisasi apa sih yang dimaksud sini gitu. Karena di Balikpapan kan mengistilahkan relaksasi kurikulum gitu. Ya. Yang saya maksud rasionalisasi PJOK di sini karena dalam pandangan saya PJOK ini tampaknya masih banyak masuk ke ranah olahraga prestasi. Ya. Dalam praktek kesehariannya, PJOK itu menurut pandangan saya, dalam kacamata saya itu prakteknya masih banyak ke ranah olahraga prestasi. Oleh karena itu, maka ini saya ajak kita semua untuk kembali ke olahraga pendidikan. Sehingga saya beri judul rasionalisasi PJOK gitu. Ya. Yang isinya nanti beri tentang konsep, apa itu konsep PJOK, karena kita akan melihat kembali ke sana, kemudian bagaimana kebijakannya, dan sampai pada implementasinya. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita gabung ketiganya tadi, antara rasionalisasi PJOK, relaksasi kurikulum, dan apa yang dimaui oleh kawan-kawan dalam situasi kondisi seperti ini, sehingga memunculkan kita sekarang di Indonesia dengan pembelajaran jarak jauh. Ya. Jadi nanti menurut saya gitu ya, saya berpandangan PJJ ini kan salah satu strategi pembelajaran saja gitu. Saya tidak menekankan pada PJJ-nya, karena itu hanya salah satu strategi pembelajaran. Salah satu pembelajaran karena kita tidak bisa tatap muka secara fisik gitu. Walaupun juga tatap muka, sekarang kan juga tatap muka gitu, tapi daring gitu. Ya. Tatap muka. Oleh karena itu saya tidak menekankan pada PJJ-nya, tapi saya ingin ngajak kawan-kawan semua, untuk kita semua melihat kembali PJOK-nya gitu. Ya, supaya nanti apapun strategi pembelajarannya, termasuk nanti kalau mau menerapkan PJJ, itu tetap ranahnya adalah ranah pendidikan. Ya, bukan ranah olahraga prestasi gitu. Nah, ini antara dua ini. Ya.
Saya ingin kita ngajak semua supaya kita melihat kembali ke aslinya gitu, bahwa PJOK itu adalah olahraga pendidikan. Ya. Kalau kita melihat di undang-undang, nanti masuk ke dalam ya. Oke, kita langsung aja. Baik. Jadi nanti yang kita lihat di rasionalisasi ini bagaimana konsepnya, kemudian kebijakannya kayak apa. Kebijakannya nanti terkait dengan kurikulum gitu sebenarnya. Kemudian implementasinya adalah bagaimana pembelajaran realnya gitu yang dilaksanakan di sekolah. Baik, pada slide berikutnya. Baik, saya ingin ngajak kita semua ini. Mengapa saya ambil ke undang-undang? Karena selama ini pengalaman di lapangan menunjukkan kalau teman-teman guru itu berdiskusi langsung ke tengah, langsung ke materi, itu sering tidak ketemu solusinya. Ya. Karena langsung loncat ke materi. Sementara konsepnya, nah ini yang saya maksud tadi, rasionalisasi. Konsepnya belum ketemu. Kita di lapangan langsung diskusi tentang materi. Ya, begitu diskusi tentang materi, konsepnya tidak ketemu, maka di situ nanti akan terjadi perdebatan gitu ya. Nah, oleh karena itu, saya ingin kita ngajak mulai ke awalnya gitu, ke payung hukumnya apa. Ya. Dan saya juga ingin mengingatkan kita semua bahwa yang kita kaji adalah Indonesia. Ya. PJOK di Indonesia. Ya. Kita tidak mengkaji tentang physical education di luar negeri. Karena apa? Karena banyak nanti, walaupun nanti di slide saya juga ada kaitannya dengan definisi itu, kita kadang-kadang nanti menganggapnya ke luar negeri gitu. Padahal yang namanya pendidikan itu harus sesuai dengan kondisi kita. Nanti kita akan lihat gitu, apa yang dimaui dari PJOK di Indonesia. Ya, jadi bukan PJOK di Malaysia, bukan PJOK di Australia, bukan PJOK di Amerika, bukan. Kita akan bicara PJOK di Indonesia maunya apa. Karena kita berada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, maka kita mulai membahasnya dari undang-undang kita. Kita lihat dari Undang-Undang Sisdiknas yang sekarang kita pakai masih. Ya. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, itu pada pasal 37 disebutkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat ya, A. Pendidikan agama, B. Pendidikan kewarganegaraan, C, D, E, F, G, H. Pada poin H, itu berbunyi pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, ini undang-undang kita. Jadi di Undang-Undang Sisdiknas, itu pendidikan jasmani dan olahraga namanya ada. Ya. Tapi nanti kita akan lihat ke berikutnya, kenapa muncul di sekolah namanya PJOK gitu. Undang-undang bunyinya adalah pendidikan jasmani dan olahraga. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami dulu bahwa PJOK ini asalnya di undang-undang kuat ada gitu. Jadi kita kuat gitu, keberadaan PJOK itu kuat. Walaupun dulu pernah begitu mau diterapkan kurikulum 2013, ya, kurikulum 2013 itu ada isu yang menyebutkan PJOK mau dihapus gitu. Saya tidak tahu di Kaltim di Balikpapan berkembang isu itu atau tidak tahu saya. Nah, itu sempat beredar isu PJOK mau dihapus. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara salah pemahaman gitu. Jadi pada saat awal PJOK tuh rame itu. Nah, bahkan mungkin sampai sekarang gitu. Bahkan sampai sekarang terjadi polemik gitu antara guru PJOK dengan guru kelas. Ya. Saya tidak tahu juga nanti di kawan-kawan di Balikpapan apa terasa gitu. Ya. Nanti polemiknya dengan guru kelas terkait dengan apa? Terkait dengan tema gitu. Ya, terkait dengan tema gitu. Ya. Oke.
Jadi kembali ke undang-undang, bahwa ini ada di undang-undang, nah, bahwa di undang-undang namanya adalah pendidikan jasmani dan olahraga. Dan bunyinya wajib. Oleh karena itu tidak gampang mau menghapus ini, rubah dulu undang-undangnya kalau mau menghapus. Tidak gampang gitu menghapusnya, karena ada undang-undangnya. Oke. Yang kedua perbandingan kita bisa lihat di Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Ya. Di Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan bahwa ruang lingkup olahraga meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Jadi di Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional di Indonesia itu dikenal ada 3 jenis olahraga ini. Olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Dari ini saja mestinya secara logika kita sudah bisa membedakan bahwa olahraga pendidikan itu berbeda dengan olahraga prestasi gitu. Bahwa olahraga pendidikan berbeda dengan olahraga prestasi. Nah, nanti apa perbedaannya bisa kita lihat di undang-undang ini nanti menyebutkan. Misalnya seperti ini misalnya. Nah, di sini disebutkan apa yang dimaksud dengan olahraga pendidikan. Apa yang dimaksud dengan olahraga pendidikan. Di undang-undang olahraga ini disebutkan yang dimaksud olahraga pendidikan itu apa gitu. Nah, sudah disebutkannya gitu. Ya. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, lihat kembali, olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang tadi ada di Undang-Undang Sisdiknas yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan. Nah, yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Ini di Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional sudah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan olahraga pendidikan itu apa gitu. Sudah ada, sudah. Nyambung, dua undang-undang ini nyambung gitu ya. Ya, nyambung gitu. Nah, berikutnya disebutkannya ini. Ya, pasal 18-nya, olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan. Ya, jadi olahraga pendidikan sebagian dari proses pendidikan. Adanya di mana nanti? Berarti adanya di sekolah. Berarti di sekolah itu nanti olahraga pendidikan. Namanya apa? Namanya PJOK sekarang. Di kurikulum 2006 disebut, kalau di kepanjangannya kan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Lalu di kurikulum 2006 disingkat Penjas Orkes. Di kurikulum 2013 masih namanya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Disingkat PJOK, kan lebih singkat lagi gitu kan 13. Bahkan oleh guru, PJOK itu disingkat lagi. Apa singkatannya? Sering guru disingkat lagi gitu. PJOK itu disingkat lagi gitu. Ada ingat enggak singkatannya? Singkat lagi. Apa? Pijok. Kawan-kawan guru pijok katanya singkat lagi gitu. Oke. Jadi ini dari sisi undang-undang ya, dari sisi undang-undang gitu sudah nyambung ya. Baik, slide berikutnya supaya kita lebih masuk ke dalam. Ya. Pada penjelasan pasal 37 tadi yang ada di Undang-Undang Sisdiknas disebutkannya seperti ini. Apa bahan kajian PJO itu? Bahan kajian pendidikan jasmani dan olahraga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani dan menumbuhkan rasa sportivitas. Ini yang dimaui dari PJOK di Indonesia. Ya. Berdasarkan undang-undang ini, maka PJO di Indonesia itu menghendaki agar anak-anak kita itu nanti terbentuk karakternya sehat jasmani, sehat rohani, dan sportif. Ini yang dimaui menurut undang-undang. Nah, kemudian kita lihat lagi perbandingannya di Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Nah, di Sistem Keolahragaan Nasional
Ruang lingkup olahraga dimaksudkan untuk mengelompokkan jenis-jenis atau kegiatan olahraga berdasarkan atas pendekatan fungsi. Nah, olahraga pendidikan sama dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, ini penjelasannya ini. Berarti udah jelas, makin jelas yang tadi undang-undangnya. Istilah olahraga pendidikan sama dengan pendidikan jasmani dan olahraga, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Keduanya dapat digunakan secara saling melengkapi untuk kepentingan pendidikan. Jadi yang sebelah kanan ini adalah penjelasan dari Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, yang sebelah kiri adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini sebagai payung hukum kita. Payung hukum yang nanti harus kita pahami betul adanya perbedaan antara olahraga pendidikan dengan olahraga prestasi. Ya, antara olahraga pendidikan dengan olahraga prestasi. Ya. Nah, sementara nanti kalau kita lihat ke lapangan, real di lapangan, ini bisa tidak jelas. Contoh yang namanya olahraga prestasi itu apa? Cabang olahraga. Kan? Olahraga prestasi kan cabang-cabang olahraga gitu. Apa cabang olahraganya? Misalnya cabang olahraganya permainan bola besar, sepak bola, bola basket, bola voli. Ini kan nama cabang olahraga. Bola basket, sepak bola, bola voli. Dipertandingkan. Ada di Popda, ada di Popnas, ada di O2SN. Nah, gitu. Padahal O2SN itu diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Popda diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Kan ini penyelenggaranya udah beda gitu. Mestinya juga itu terjadi perbedaan. Mengapa? Mengapa muncul O2SN? Mengapa muncul Popda gitu? Itu sebenarnya ada yang berbeda gitu. Tetapi dalam pelaksanaannya semuanya ukurannya adalah menang kalah. Ukurannya menang kalah itu. Maka tampaklah bahwa itu menjadi olahraga prestasi jadinya. Dan bahkan guru-guru nanti jadi sasaran itu. Ya. Kamu guru PJOK kok, mana muridmu nggak pernah juara? Padahal tugas guru PJOK bukan itu. Tugas guru PJOK adalah pendidikan. Kalau guru PJOK dituntut menjadi juara anaknya, maka guru PJOK nanti statusnya berubah menjadi pelatih. Dia boleh menjadi pelatih pada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi pelatih sebutannya. Tapi kalau dia sebutannya guru PJOK, maka tugasnya adalah pendidikan. Apa nanti tugas pendidikan? Nah, sini nanti akan terlihat. Nah, maka nanti akan terlihat olahraga pendidikan itu karakternya apa, olahraga prestasi itu karakternya apa, akan terlihat nanti perbedaannya. Ya. Baik, lanjut slide berikutnya. Nah, dari tadi mudah-mudahan bisa tertangkap sudah bahwa menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah PJOK, dan menurut Undang-Undang Sistem Keolahragaan adalah olahraga pendidikan. Jadi PJOK sama dengan olahraga pendidikan. Nah ini mudah-mudahan tertangkap ini. Karena agak susah nanti ini ya. Karena ini dulu yang harus dipahami betul gitu. Nah, baru nanti kita akan bicara sampai ke bawah, ke dalamnya tentang materi-materinya. Tapi harus kita pahami dulu landasan hukumnya. Ya, bahwa olahraga, bahwa PJOK itu adalah olahraga pendidikan. Adanya di mana? Di sekolah. Berarti teman-teman adalah guru PJOK. Guru PJOK. Nah, nanti sebagai guru PJOK, maka nanti teman-teman mohon nanti dipelajari juga apa itu definisi guru. Ya, definisi guru itu apa? Ya, ada juga di undang-undang. Kemudian definisi PJOK juga apa?
juga ada nanti PJOK. Ya. Jadi definisi PJOK juga harus dicermati betul gitu. Karena apa? Karena ini nanti menjadi dasar hukum bagi kita untuk melaksanakan kegiatan di lapangan.